Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ihsan Faris IELTS and TOEFL Classes. Ini adalah video pertama untuk playlist IELTS Reading Practices, di mana kita akan latihan, mengetahui jawaban dan juga mendiskusikan jawaban dari latihan-latihan IELTS dari buku IELTS Cambridge. Langsung saja kita mulai pembahasan pertama, yaitu dari Cambridge Official Book Practice Test 2, passage 1 yang berjudul The Flavor of Pleasure. Teman-teman yang sudah punya bukunya bisa langsung saja ke practice test 2 ya dan temukan passage yang pertama ini. Silahkan kerjakan, setelah itu kembali ke video ini untuk mengetahui jawaban dan juga pembahasannya. Kalau teman-teman belum punya bukunya, teman-teman bisa mungkin screenshot eh, halaman ini ya. Ini ada halaman pertama dari passage-nya dan juga soalnya dari nomor 1 sampai 13. Boleh kalau mau screenshot dulu. Lalu ini adalah halaman yang keduanya. Ini sudah saya modifikasi sedikit untuk tampilannya, karena kalau kita latihan dari buku ataupun bahkan dari website yang ada di internet, itu tampilannya itu atas bawah. Jadi kita harus scroll down, scroll up, dan itu tidak sesuai dengan yang computer delivered test, dan tentunya lebih pusing ya. Bahkan di buku pun kita harus bolak-balik halaman, jadi kita tidak bisa membandingkan antara teks dan juga soal. Ini saya ubah sedikit supaya kita membahasnya lebih nyaman ya, karena bisa langsung dalam satu halaman. Oke, silakan pause video ini jika teman-teman mau mengerjakan dulu. Tidak apa-apa, walaupun butuh waktu lebih 20 menit. Nanti kalau sudah selesai bisa langsung saja kembali ke halaman YouTube ini ya, teman-teman ya. Oke, sudah mengerjakan ya. Saya yakin teman-teman semuanya di sini. Kita akan langsung bahas soal nomor 1 sampai 13. Dan ini adalah soal completion ya teman-teman. Jadi dia itu akan berurutan dan mungkin akan ada sedikit perbedaan untuk urutan dari tabel ya, atau flow seperti ini. Cuman pada dasarnya jawaban itu nggak akan jauh ya. Dia akan tetap ada urutan walaupun agak berbeda untuk nomor 6 sampai 9 ini. Oke, kita lihat untuk nomor 1, kata kuncinya adalah scientist, dan kita harus mencari term ya, yang juga characterizes. Lalu nomor 2 ini kata kuncinya enak, ada savory. Nah, ini katanya adalah a better noun word for. Lalu nomor 3 yang harus kita cari adalah kata the tongue dan unpleasant taste of ya. Oke, nomor 4 ini ada external ones, mungkin kata kunci yang mencari lokasinya di mana. Lalu ada kata recognize ya untuk answering keywordnya. Nah, kalau teman-teman mau review dulu materi tentang completion questions dalam hal strateginya terutama, silahkan bisa cari videonya di playlist IELTS Reading yang satu lagi ya, yang tentang strategis ya. Nomor 5 ini ada Gordon Shepherd, kata kuncinya. Lalu ada neurogastronomy. Yang harus kita cari adalah number of dan juga kata related. Nah, kita kerjakan dulu 5 mungkin ya sebelum kita masuk ke nomor 6 sampai 13. Oke, kita cari nih, silahkan baca di teks ada kata scientist di mana. Dan karena ini soal pertama mungkin kita nggak usah jauh-jauh dulu ya, apalagi completion biasanya berurutan. Nah, kalau misalkan kita bisa temukan, di sini ada kata scientist ya. Nah, berarti scientistnya udah ketemu. Lalu selanjutnya kita harus mencari kata yang berhubungan dengan term, terminologi ya. Dan terminologi itu adalah panggilan kan, apa yang disebutkan adalah call. Nah, berarti the term, terminologi yang disebut, nah jawabannya adalah retronasal smell ya teman-teman. Jadi ini adalah jawaban untuk nomor 1, retronasal smell. Oke. Nah, itu sudah ketemu. Yang nomor 1, terpenting adalah kita mencari kata saintisnya. Dan yang kedua, kita mencari sinonim dari kata term.
Sinonim dari kata term itu adalah call, dan yang dicari itu adalah sesuatu yang disebut atau dipanggil oleh scientist sebagai the most critical factor in appreciating flavor. Nah, kalau misalkan mau cari kata the most critical factor, ini akan ada di sini sebenarnya. But, oke, most important, dari sini ya, the most critical. Ini kan ya, the most critical factor, the most important, appreciating flavor adalah uh, ini ya, as we chew our food ya, atau feel of food gitu kan ya. Itu adalah appreciating flavornya. Ya, nomor satu jawabannya adalah retro nasal smell. Nomor dua, kita harus mencari kata savory. Dan kalau kita cari savory itu ada di sini kan? Nah, di sini kalau misalkan kita cari savory itu better known word untuk apa? Nah, better known word itu artinya adalah more commonly referred. Nah, si more commonly referred itu ya savory-nya. Berarti better known word-nya sudah ada, savory-nya juga udah ada. Nah, berarti cari yang more commonly referred itu sebelumnya merujuk ke siapa? Dan jawabannya adalah umami ya, teman-teman ya. Nomor dua, jawabannya adalah umami. Ini nomor dua. Lihat, dari satu ke dua, dia berurutan ya. Jadi kita nggak perlu lagi cari nomor dua di atas paragraf satu ya, atau di atas sentence ini, karena kemungkinan dia akan turun ke bawah, apalagi kita tinggal mencari kata savory sebenarnya. Oke, nomor tiga, yang terpenting locating keywordnya adalah kata tang, dan kata tang ada di sini. Oke, tang. Dan sebenarnya kalau kita baca lebih lanjut, si tang itu disebutkan lagi tapi menggunakan pronoun they. Oke. Nah, di sini kalau mau cari kata unpleasant taste ya, nah ini mungkin kita bisa menemukan bitter or sour ya. Itu kan nggak enak ya rasanya kan. Nah, berarti akan ada sekitar sini. Nah, kalau misalkan kalau kita mau mencari recognize, sebenarnya bisa jadi kita nganggapnya recognize itu adalah yang recognize ini kan ya. Nah, tapi di sini yang harus kita perhatikan itu adalah recognize itu yang unpleasant taste. Nah, unpleasant taste ini kan yang harus dekatnya dengan jawaban itu. Nah, berat sebenarnya kan si unpleasant taste itu ada di sini. Jadi bisa jadi recognize-nya bukan yang di atas ini gitu kan ya. Apalagi eh, di sini kita juga punya kata identify. Nah, berarti yang identify-nya apakah basic taste atau toxins? Yang di-recognize-nya basic taste atau toxins? Kalau misalkan kita pilih basic taste, ini tidak ada keterangan unpleasant taste-nya. Sementara kalau kita memilih toxins, ini ada keterangan which often bitter or acidly sour. Jadi si unpleasant taste-nya itu si bitter or acidly sour. Yang bitter or acidly sour itu apa? Toxins ya, teman-teman. Nah, jadi jawabannya adalah toxins untuk nomor 3, bukan basic taste ya. Karena eh, sinonimnya lebih masuk untuk yang unpleasant taste itu kan, untuk yang toxins ini. Oke, itu nomor 3, toxins. Nomor 4, kita cari external ones. Nah, kita baca external ones, dan mungkin external ones itu adalah sinonim dari external smells. Nah, sekarang yang kita cari adalah human nasal cavities-nya. Nah, human nasal cavities-nya itu ini adalah our nosis-nya kan? Oke, external smells-nya udah ketemu sama dengan external ones. Our nosis itu adalah human nasal cavities. Oke,
Nah, terus di sini kan kalau yang external smells itu punyanya hounds ya. Hounds itu kan berarti anjing-anjingan ya. Nah, di sini berarti kan bukan external ones karena bukan human satu dan sudah digunakan si external smells-nya itu. Nah, berarti yang harus kita cari itu adalah recognize-nya. Dan recognize itu sinonimnya adalah kata detect ya. Nah, detect, yang didetectnya itu apa? Yang didetectnya itu adalah internal sense ya, teman-teman. Oke, jadi nomor 4 jawabannya adalah internal sense dari kata recognize ini. Oke, itu adalah jawaban nomor 4 ya, internal sense. Pastikan tulisannya juga benar. Lalu nomor 5, Gordon Shepherd ya, Gordon Shepherd. Itu langsung saja kita cari dan ketemu Gordon Shepherd-nya ada di sini. Oke, Gordon Shepherd ada di bawah. Dan yang kita cari itu neurogastronominya juga. Ada kata neurogastronomi. Nah, related. Nah, ini related itu adalah to link. Nah, number of-nya itu adalah science, neurology, psychology, and anthropology. Itu adalah number of ya. Enjoyment of eating itu adalah savory elements of eating. Nah, di sini yang belum kepake itu adalah human experiences. Terus ada juga disciplines. Kalau kita pilih human experiences, itu nggak ada kata-kata yang berhubungan dengan related. Nah, yang ada berhubungan dengan kata related itu adalah disciplines. Yang mana dia itu ada kata link. Yang tadi related ya, artinya itu kan. Nah, berarti jawaban untuk nomor 5 adalah disciplines. Oke, nah itu sudah ya untuk jawaban nomor 1 sampai 5. Satu adalah retronasal smell, kedua adalah umami, ketiga adalah toxins, 4 internal sense, 5 disciplines. Oke, kita masuk ke nomor 6 sampai 9. Nah, di sini agak beda urutannya karena walaupun misalkan dia itu eh, dibacanya seperti ini, satu persatu, tapi kalau misalkan kita coba baca teksnya, dia itu adalah perbandingan antara satu item dengan item yang lainnya. Jadi, dia itu bacanya akan kurang lebih seperti ini. 6 8 dulu, baru 9 dan 7. Nah, karena eh, walaupun dalam bagannya dia itu satu-satu dijelasinnya, kalau dalam teksnya dia dibandingkan per kolom ini seperti ini. Nah, sebenarnya nggak masalah kalau nanti kita ketika mengerjakannya berdasarkan teks, tapi mungkin yang ini adalah pengecualian bahwa nomornya nggak berurutan ya, teman-teman. Oke, sekarang kita coba kerjakan nomor 6. Patterns of dark and light. Nah, ini ada eh, ini ya, patterns of light and dark. Lalu eh, di sini put together gitu kan. Nah, put together Mungkin teman-teman mau jawab experience misalkan ya. Karena put together itu bisa aja building on kan kayak gitu kan ya. Nah, tapi secara grammar experience itu salah. Jadi kalau mau jawabannya experience harusnya nomor 6 itu ada n-nya gitu kan. Nah, berarti jawaban bukan experience. Nah, kata put together itu juga bisa diartikan sebagai creates. Nah, yang di creates-nya apa, yang di put together-nya apa, itu adalah special map ya. Jadi nomor 6 jawabannya adalah special map. Nah, ini nomor 6. Nah, terus kita lihat draw conclusion that allow us to identify people and places ya. Nah, in the same way, we use patterns and ratios to detect both new familiar flavor as we eat special receptors in the back of the nose. Nah, jadi
dia sudah membicarakan identify people and places ya. Faces di sini ada kan? Nah, di sini sebelum masuk ke nomor 7, justru yang muncul itu adalah nomor 8. Nah, nomor 8 itu ada kata receptors-nya. Nah, receptors-nya ada di sini. Oke. Lalu katanya itu in food kan? Nah, in food-nya itu adalah in our meals, receptors ya, in our meals. Lalu recognize-nya itu sinonimnya adalah kata detect. Nah, berarti untuk yang di-recognize-nya, untuk yang di-detect-nya itu adalah air molecules ya. Nah, jawabannya nomor 8, air molecules. Oke. Nah, lalu tadi kan sebenarnya yang faces ini sudah disebutkan di atas. Nah, berarti lanjutannya efek dari nomor 8 ini adalah efek nomor 9. Sebagaimana efek brain identify faces itu adalah efek dari kejadian yang dijelaskan nomor 6. Nah, the brain identify certain, kita coba lihat di sini yang harus dicarinya adalah kata certain. Oke. Kata identifies-nya itu ada apa nih teman-teman? Apakah understands? Nah, kata identifies-nya itu bisa berarti constructs. Nah, the brain-nya dari atas kan sudah ada the brain. Dan the brain itu diganti dengan kata it dalam kata construct. Nah, nomor 9 itu ada kata certain juga. Berarti kita harus menemukan kata certain-nya supaya si jawaban itu nggak berulang kata certain-nya. Dan kata certain itu adalah specific. Nah, jadi jangan sampai jawabannya adalah certain specific flavors. Jawabannya adalah flavors aja ya. Oke, ini adalah jawaban nomor 9, flavors. Oke. Nah, berarti yang belum ketemu itu nomor 7. Gak apa-apa, karena 7 itu adalah dari kolom terakhir, kemungkinan dia akan ada di paragraf bawahnya. Nah, enjoyment of gitu kan ya. Nah, enjoyment of berarti kita harus cari kata sinonimnya kan. Nah, facial recognition, mungkin kita cari satu-satu dulu ya. Nah, facial recognition sama kata key dan kata enjoyment itu yang akan membantu kita cari jawaban nomor 7. Nah, ini the ability to recognize individuals adalah facial recognition. Key-nya adalah central. Enjoyment-nya adalah pleasures. Berarti jawaban nomor 7 adalah social life ya. Nah, jawaban nomor 7 adalah social life. Oke. Lalu, nah ini kan smell is key to our enjoyment of food. A very specific aroma turns out to be central to the pleasure ya. Nah, berarti enjoyment of food gitu. Nah, ini agak acak-acakan ya, tapi nggak jauh ya teman-teman. Jadi mungkin catatan tambahan dari soal completion itu adalah kalau bentuknya seperti ini, ada kemungkinan dia tidak begitu berurutan. Karena memang dia displaynya juga nggak ke bawah ya gitu ya, tapi ada yang ke kanan gitu kan. Dan pengerjaannya sih tetap ke bawah ya, kolom-kolomnya gitu. Oke, nomor 10 yang harus kita cari adalah body odor ya. Nah, kita harus bisa mencari kata, other objects maksud saya ya, other objects ya. Lalu nomor 11 adalah seeing dan what ya, what to find. Lalu nomor 12 ada food item dan juga positive emotion. Nomor 13 adalah flavor manipulation. Nah, itu yang harus dicari. Nah, sekarang kita masuk ke halaman selanjutnya ya. Tapi sebelum itu mungkin supaya memudahkan teman-teman,
Jadi jawaban nomor 1 adalah retronasal smell, 2 adalah umami, 3 toxins, 4 internal sense, 5 itu disciplines, nggak pakai the ya, karena di sini udah ada a number of, jadi nggak bisa number of the disciplines. Lalu nomor 6 itu adalah special map, 7 di bawah social life, 8 adalah air molecules, 9 adalah flavors. Nah, semoga sudah tercatat jawaban-jawabannya. Dan lalu kita masuk ke nomor 10. Nah, kalau misalkan kita mencari kata uh, other objects ya, other objects, di sini kita nggak menemukannya kan? Dan other objects itu ada di sini. Ada di paragraf ketiga terakhir ya. Oke, paragraf ketiga terakhir. Dan si other objects itu, ini kan. Nah, ditanyanya adalah store-nya apa? In what form gitu kan ya. Dia itu store. Dan ini langsung ada jawabannya. Stored-nya itu sebagai memories. Jadi nomor 10 jawabannya adalah memories. Oke. Lalu masuk ke nomor 11. When seeing was difficult, uh, what bla 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 our sense of smell to find. Di sini, kalau kita mencari sinonim dari kata seeing, kita akan menemukan kata visual. Oke. Visual information was scarce, sama dengan when seeing was difficult. Nah, we drew on our sense of smell sama dengan we use our sense of smell, kan? Lalu yang kita cari itu adalah find-nya. Find itu adalah single out. Yang di single out-nya apa? Yang di single out-nya adalah pray. Oke? Jadi nomor 11 jawabannya adalah pray. 12, kita harus cari food item. Dan langsung aja ke paragraf selanjutnya, yang dia itu menunjukkan positive emotions, teman-teman ya. Nah, kalau misalkan kita mencari makanan, di sini sih kayaknya makanan itu nggak ada lagi selain di ujung, yaitu ada lemon sama coklat. Nah, kalau kita mau mencari eh, positive emotion ya, ini kan ada kata welcoming the smooth wonder. Oke, welcoming the smooth wonder. Nah, welcoming the smooth wonder itu kan berarti suka kan kita ya. Nah, kalau yang lemon dia itu bukan jawabannya, dia itu response to the sharpness of a lemon. Jadi sharpness itu maksudnya kan kecut ya gitu kan ya, nggak enak baunya gitu. Nah di sini ada smooth wonder, berarti kan positive emotion. Makanannya apa yang menunjukkan smooth wonder? Dan jawabannya adalah coklat. Oke, ini adalah jawaban nomor 12. Oke, terakhir kita mencari flavor manipulation di future ya. Nah, future-nya itu adalah on the horizon. Nah, future adalah on the horizon. Dan di sini ada kata manipulating flavor. Nah, di sini kita harus mencari kata yang merupakan sinonim dari kata control. Dan control itu sinonimnya adalah kata curb. Yang di curb-nya apa? Yaitu nafsu makan kita, appetites ya. Jadi nomor 13 jawabannya adalah appetite. That's it ya untuk Cambridge Official IELTS Reading Practice bagian kedua passage ke-1 ya. So, nomor 10 jawabannya adalah memories, 11 pray, 12 coklat, 13 appetites. So, I guess that will be all. Itu saja mungkin untuk bahasan reading hari ini. Dan jangan lupa terus berlatih untuk mengetahui bahasan-bahasan soal dari buku IELTS Cambridge. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video dan channel YouTube ini. So, sampai jumpa di latihan berikutnya.